Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami berada di dalam rumah Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, oleh karena ada waktu yang istimewa Tuhan berikan buat kami, untuk kami duduk diam, mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi ini, memasuki minggu Prapaskah kelima ini, ada hal baru, Roh Kudus berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah kelima. Pertanyaannya, apakah dari minggu Prapaskah pertama hingga 4 ada satu perubahan yang terjadi bagi saudara atau tidak? Saya berharap ada ya dari setiap firman. Dan hari ini tentu kita berharap ada sesuatu yang baru yang Tuhan ubahkan melalui firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan membuka bagian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi yang terambil dari Markus, pasalnya yang ke-14, ayat 1 hingga 11. Saya akan baca dan kita bisa menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Dan untuk saudara yang tidak membuka bagian Alkitab, saudara masih punya telinga yang bisa mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Markus 14 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Dia. Sebab kata mereka, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon penderita sakit kulit dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan untuk mengingat Dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, pada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sangat menarik. Makanya saya baca ayat 1 sampai 11 supaya tidak ada penggalan yang kita hilangkan ya. Kita mesti utuh dapat cerita ini. Saudara, hari ini tema kita adalah hati yang penuh kasih atau hati yang penuh benci. Serem ya temanya ya. Saya yakin ketika saya baca tema ini semua sudah berbicara di hati saudara sendiri. Gua hatinya penuh kasih apa penuh dengan kebencian? Betul? Nah saudara, pengalaman hidup kita itu selalu mengisahkan respon yang berbeda-beda dari setiap orang yang berelasi atau berinteraksi dengan kita.
Dan kita dikelilingi dengan orang-orang berbagai macam karakter. Ada orang yang membuat kita senang. Kita happy kalau dekat orang itu. Tapi ada juga orang yang ketika berhadapan dengan temannya yang satu, kayaknya gak suka, gak senang dengan berbagai alasan. Apakah itu tidak suka karena saudara tahu dia memang jahat, ya? Atau ada hal-hal tertentu sehingga timbul dalam pertanyaan kita, dalam pertemanan itu, dalam relasi itu, dalam interaksi itu, benar nggak ya nih orang baik sama aku? Atau jangan-jangan dia jahat? Karena apa, saudara? Banyak terjadi pertemanan yang ternyata berujung tidak baik. Mungkin itu teman waktu kita sekolah, teman waktu kita kuliah, teman waktu kita berbisnis, teman waktu kita melayani, teman waktu kita sedang happy bersama-sama di satu komunitas. Dan saudara, terjadilah yang namanya istilah penusukan dari belakang. Ngeri banget ya. Atau terjadilah sesuatu yang dikatakan musuh dalam selimut. Gue kira dia bener, baik. Ternyata ya ampun jahat banget, gue dijelekin di depan orang banyak. Ini satu realita hidup. Dan kenapa sengaja saya awali khotbah ini dengan sebuah realita hidup yang pastinya terjadi dalam hidup kita. Saya nggak minta saudara untuk angkat tangan, saya juga mengalami enggak. Ya. Tapi ini menjadi satu bagian intro di dalam khotbah ini. Saudara, kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Dan penulis Injil Markus menceritakan bahwa perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, ini adalah menceritakan bagaimana Yesus juga diperhadapkan dengan orang-orang yang mau mendengar dia, mau mengikut dia, tapi nggak semuanya dalam keadaan baik. Ada yang punya motivasi nggak benar, ya. Tapi ada juga yang cuma mau kesembuhan, tapi that's fine. Yesus lakukan apa aja untuk mereka. Banyak yang mengikuti Yesus, banyak yang terima Yesus, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan untuk semua yang mengikuti Yesus dengan karakter yang berbeda-beda. Nah saudara, pagi ini kita mau melihat bagaimana peristiwa kematian Yesus itu sudah semakin dekat. Tapi di dalam peristiwa kematian Yesus yang semakin dekat itu, Yesus dikelilingi dengan orang-orang yang mana kita bisa bertanya, mereka penuh kasih atau mereka penuh dengan kebencian. Nah ini yang akan kita bahas. Siapa mereka? Ada 3 perikop, berarti ada 3 orang di dalam karakter yang bisa kita pelajari pagi ini. Yang pertama adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Itu ayat 1-2. Kemudian yang kedua adalah perempuan di ayat 3-9. Dan yang terakhir adalah murid Yesus yaitu Yudas Iskariot. Saudara, saya akan bahas 3 hal ini, tidak 3 jam, tenang aja. Ya, singkat, sesingkat-singkatnya, tapi harus jelas. Yang pertama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Mereka dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka memiliki tingkat religius yang begitu tinggi dalam mahkamah agama. Karena apa? Mereka mengajar ya, dan mereka adalah ahli tafsir Taurat. Dan mereka sangat-sangat dihormati. Ketika mereka melihat, mendengar bagaimana Yesus memberikan pengajaran ya, dan melakukan mujizat demi mujizat, mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka tahu waktu itu Yesus benar-benar lagi viral banget. Saudara, ingat
Mereka berada di satu lingkungan tingkat religius yang sangat tinggi. Tapi mereka rasakan bahwa orang-orang masyarakat itu sekarang sudah ikut Yesus. Yang ikut gue sedikit. Ya kan? Mereka merasa tersaingi. Mereka merasa iri. Karena begitu banyak orang bisa datang dan percaya Yesus. Sehingga apa? Mereka merasa terganggu. Mereka merasa terganggu. Bahkan pengajaran Yesus mereka tidak setuju. Apalagi kalau Yesus lakukan itu di hari Sabat. Saudara, mereka merasa terganggu dengan kehadiran Kristus. Sehingga terjadilah di ayat 1 sampai yang kedua yang kita sudah baca. Singkatnya, mereka mau habis Yesus. Mereka mau bunuh Yesus. Mereka nggak mau Yesus ada di dunia. Karena apa? Dengan pikiran-pikiran, kebencian-kebencian yang mereka pupuk ketika Yesus hadir di dunia. Saudara, mereka berniat untuk membunuh. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu mendekati hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu 2 hari lagi. Hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Mereka bisa berdatangan dari seluruh penjuru untuk ke Yerusalem karena mereka akan mengadakan perayaan Paskah. Dan pada waktu perayaan Paskah, mereka akan mengingat kembali bagaimana nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka mengorbankan, menyembelih domba dan mereka taruh di dalam tiang-tiang pintu supaya mereka selamat daripada kematian. Paskah merupakan momen perayaan yang sangat penting buat masyarakat Yahudi. Dan pada waktu imam-imam kepala, ahli Taurat, mereka mau membunuh Yesus. Mereka bilang gak mungkin dalam keramaian mereka akan tangkap Yesus. Tidak mungkin, karena apa? Banyak sekali yang pro sama Yesus. Mereka itu, Yesus waktu itu jadi idola mereka. Sehingga gak mungkin. Berarti apa? Mereka mau mengambil Yesus, membunuh Yesus. Mereka mau menangkap Yesus secara diam-diam. Gak ada satupun yang tahu. Dan saudara, mereka putar otak dong. Gimana caranya ya? Mereka mencari jalan gimana caranya untuk bisa menangkap Yesus. Ini perikop yang pertama. Kita lihat ahli-ahli Taurat berada di sekitar Yesus. Menjelang kematian Yesus. Dan saudara, intinya mereka memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Dan kita harus garis bawahi, mereka mencari jalan. Saudara, kalau mencari jalan itu gak bisa cepat. Mesti pelan-pelan supaya gak salah. Nah, mereka ini sedang mencari jalan. Dan ini yang akan terjadi. Apa yang akan mereka lakukan? Kemudian saudara, orang kedua yang berada di sekitar Yesus dengan karakter yang berbeda lagi sebelum menjelang kematian Kristus adalah seorang perempuan. Di Markus 14 ayat 3 sampai 19. Memang Markus tidak menuliskan siapa gerangan perempuan ini. Namun dalam Injil lain mengatakan perempuan ini adalah saudara dari Marta dan juga Lazarus. Dan perempuan ini dituliskan oleh Markus secara detail. Ya, di mana ketika Yesus sedang berada di Betania di rumah Simon dan sedang makan. Datanglah dia melakukan sesuatu untuk Yesus. Saudara, saya ingin supaya kita mengerti tradisi Yahudi ketika para pria Yahudi berkumpul. Bukan berkumpul untuk beribadah, mereka berkumpul untuk makan-makan gitu ya. Itu dilarang keras wanita Yahudi untuk ikut ambil bagian. Wanita boleh datang hanya kalau wanita itu bawa makanan, hanya taruh makanan. Setelah itu dia mesti keluar. Nah, perempuan ini dia tahu bahwa Yesus berada di rumah Simon. Yesus sedang makan, tapi dia melawan protokol dari adat Yahudi untuk dia tetap berada, dia pergi ke rumah Simon, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Makanan apa yang dia bawa? Enggak makanan, saudara.
Yang dia bawa adalah buli-buli pualam yang berisi minyak. Dan saudara tahu yang dibawa itu bukan minyak yang KW ya. Bukan minyak yang kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Tapi dikatakan minyak narwastu murni. Itu berarti apa? Itu benar-benar bukan KW, asli banget. Nah, kembali saya ingatkan kepada kita dan menjelaskan sedikit. Ketika seorang wanita Yahudi, dia punya minyak narwastu murni, itu berarti apa? Dia cicil dari dia masih gadis, dia cicil membeli minyak itu untuk dipakai di hari pernikahan dia 1 hari kelak. Kenapa saya bilang dia cicil? Karena minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat-sangat mahal. Dan pagi ini saya nggak mau bahas tentang harganya. Itu kan zaman dulu, ya enggak? Tapi minyak ini betul-betul minyak yang mahal. Dan dia sudah simpan itu, dia cicil untuk menimbun minyak itu sampai penuh di satu buli-buli pualam. Tempat penyimpanan minyak itu. Dan saudara bayangkan, dia datang untuk bertemu Yesus membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Dan itu minyak kesayangan dia, apalagi dia perempuan. Dia tahu bahwa minyak itu akan dipakai untuk hari pernikahannya. Tapi dia mau bawa itu. Dia datang, dia mau bawa minyak itu, dia mau menyeka kepala Yesus pada saat Yesus sedang makan. Saudara, dia memberikan yang terbaik buat Yesus. Yang orisinal, minyak yang mahal. Dia menerobos ketetapan adat Yahudi. Perempuan itu bisa masuk demi dia bertemu dengan Yesus dan memberikan minyak itu. Pertanyaan apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara dalam hal ini? Apa yang sudah saudara beri untuk Tuhan? Apakah pemberian saudara selama ini yang saudara lakukan dan saudara berikan kepada Tuhan, itu adalah pemberian yang terbaik yang saudara miliki, saudara betul-betul berikan buat dia? Atau pemberian itu saudara hanya asal memberi supaya Tuhan senang? Saudara, Tuhan itu enggak suka kalau pemberian itu tidak disertai dengan hati. Karena apa? Yesus itu hanya melihat hati. Dan ketika perempuan ini membawa yang terbaik kepada Tuhan, ini justru yang menjadi pertanyaan buat kita. Tuhan, selama ini aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan apa belum? Kita sudah memberikan waktu untuk pelayanan, ya betul. Tapi apakah itu yang terbaik? Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, baik, betul itu baik. Tapi apakah itu yang terbaik bagi Tuhan? Dan perempuan ini sudah menjadi satu gambaran frame buat kita. Bahwa pemberian yang terbaik bagi perempuan ini adalah pemberian yang termahal yang dia miliki. Pemberian yang bukan sembarang pemberian. Dan saudara, apa yang saudara sudah beri buat Tuhan? Bertanyalah di dalam hati masing-masing. Apakah pemberian itu sudah yang terbaik buat Tuhan? Sudah yang paling bernilai dalam hidup kita buat Tuhan atau belum? Saudara, perempuan ini memberikan minyak narwastu murni bagi Kristus. Dia menumpahkan seluruh minyak itu untuk Tuhan Yesus. Dia tidak memilah-milah, dikit aja buat Tuhan. Tapi semuanya dia berikan, dia tumpahkan itu. Dan dia menyeka dari kepala Yesus. Ini merupakan pelajaran penting buat kita. Ketika kita mau memberikan yang terbaik bagi Kristus. Kristus lihat hati kita dalam memberi. Saudara memberikan persembahan mau berapa M, bahkan triliun pun. Tapi kalau dengan hati,
tidak dengan hati yang tulus, itu percuma. Karena Yesus hanya melihat hati. Dan apakah mungkin kita bisa memberikan hanya sebagian? Oh, kita pilih-pilih dulu. Oh, yang ini kayaknya boleh nih untuk Tuhan nih. Kita lakukan. Tapi untuk yang lainnya, kayaknya gak bisa nih. Waktu gue gak bisa nih untuk pekerjaan Tuhan. Masih sibuk dalam segala sesuatu. Masih memilih-milih, masih menimbang. Ingat saudara, sepenuhnya perempuan ini memberikan kepada Yesus. Biarlah ini menjadi pelajaran penting buat kita. Pemberian seperti apa yang sudah kita berikan kepada Kristus. Betulkah itu yang terbaik bagi Tuhan? Dan saudara, pada waktu pemberian ini diberikan, kita lihat bagaimana Yesus menikmati sekali akan pemberian perempuan ini. Yesus betul-betul menikmati apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Saya bisa bayangkan begitu dia curahkan minyak narwastu murni itu kepada Yesus. Itu ruangan semerbak wanginya. Saudara, saya paling suka wangi-wangian. Ya. Mau wangi di kamar kayak di ruang tamu, di kamar mandi. Bahkan saya sendiri, saya suka wangi-wangian saudara. Dan jangan bilang, iya perempuan memang suka, jangan salah. Laki-laki juga suka wangi-wangian ya. Jadi betapa aroma wangi-wangian itu betul-betul bisa dihirup oleh orang-orang yang ada di dalam rumah Simon itu dalam masa mereka makan itu. Dan ketika perempuan ini menyeka minyak ini ke kepala Yesus, dia begitu mudahnya bisa melakukannya. Karena apa? Pada saat makan-makan, acara makan-makan adat Yahudi, itu mereka bukan makan seperti kita di meja makan gitu ya. Tapi tempat duduk kursi mereka itu adalah kursi seperti dipan gitu ya. Agak lebar sehingga kalau kita perhatiin Yesus itu duduk tapi kakinya itu sejajar sama dia. Ya. Dan itu memang adat mereka seperti itu. Kursinya seperti itu. Dipan, seperti dipan gitu. Dan perempuan itu begitu mudahnya untuk meminyaki Yesus. Untuk mengurapi Yesus. Dan ini sebagai satu realisasi nubuatan dalam Mazmur ya. Bagaimana Mesias itu diurapi, terjadilah apa yang perempuan ini lakukan bagi Yesus. Ternyata tidak semua orang yang berada di situ meresponi. Yesus meresponi dengan baik, Yesus sangat menikmati apa yang perempuan ini lakukan. Dan kita lihat ternyata ada yang meresponi tidak baik. Dikatakan beberapa orang. Kalau beberapa orang berarti lebih dari satu dong ya. Itu mereka gak setuju dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Saya akan baca di dalam Markus 14 ayat 4. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain. Untuk apa pemborosan minyak itu? Beberapa orang, kalau dari Injil lain itu jelas dikatakan Yudas Iskariot yang berkata itu. Dan Yudas Iskariot itu seperti provokasi ya. Untuk apa sih dia lakukan itu? Benar gak? Gitu ya. Sehingga bisa dikatakan beberapa orang gak setuju dengan apa yang perempuan itu lakukan. Dan saudara bukan hanya tidak setuju, disertai marah. Mereka bilang itu pemborosan, lebih baik dijual karena itu untuk orang-orang yang miskin. Saudara kelihatannya rohani banget ya, positif sekali. Ngapain sih dijual? Lebih baik untuk orang-orang miskin lah yang membutuhkannya. Apakah Yesus mengiyakan apa kata mereka? No. Yesus setuju dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Dan beberapa orang tidak setuju dengan alasan lebih baik kasih ke orang miskin. Tapi Yesus justru katakan biarin aja dia mau lakukan itu. Kenapa sih? Kalau sekarang mungkin sewot banget kalian itu ya. Dia lakukan yang terbaik loh. Yesus bilang kenapa sih kamu menyusahkan dia?
Lah yang rugi kalau dihitung secara logika, yang rugi ya perempuan itu sebetulnya karena minyaknya mahal dan minyaknya itu berharga sekali. Makanya Yesus bilang, biarin aja, kok kamu susah sih dengan melihat perempuan ini melakukan yang baik padaku. Saudara, Yesus berkata bahwa orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Berarti apa? Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan perempuan ini, dia sangat menjunjung tinggi perempuan ini. Dan Yesus sadar bahwa waktu kematiannya sudah semakin singkat. Sehingga dia katakan, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara, bayangin ya, Yesus sudah tahu dia mau berada di dalam kematian. Tapi dia masih punya waktu untuk makan bersama dengan orang-orang yang mengasihi dia. Dan Yesus sama sekali tidak terganggu dengan hitungan waktu di mana waktu kematian dia sudah diambang pintu. Dan Yesus katakan bahwa apa yang perempuan ini lakukan adalah persiapan untuk penguburannya. Lagi-lagi Yesus tahu bahwa waktu dia kematiannya sudah semakin dekat. Tapi perempuan ini sudah mempersiapkan kematiannya dengan apa? Memberikan minyak di kepalanya. Mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni. Dan Yesus anggap itu sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, perempuan ini memiliki hati yang penuh kasih. Ada satu catatan yang paling penting buat kita melihat perikop dari perempuan ini. Perempuan ini sama sekali tidak berdialog sepatah kata pun kepada Yesus. Maupun kepada orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Dia enggak komen. Dia tidak membela diri. Karena apa? Tujuan dia cuma satu. Aku lakukan untuk Yesus. Dan aku akan memberikan yang terbaik bagi Yesus. Saudara, apa yang berkenan di hadapan Yesus itu belum tentu dipandang baik oleh orang lain. Apa yang dilakukan perempuan ini tidak dipandang baik oleh perempuan ini. Yesus berkenan, tapi orang yang melihatnya ada yang tidak setuju kepada perempuan ini. Pelajaran apa yang kita dapat? Kalau kita sudah melakukan satu pekerjaan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan berkenan. Meskipun banyak yang mengatakan, ngapain lu kerjain ini? Ngapain buat ini, buat itu? Ngapain lakukan ini dan itu? Tapi saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan berkenan untuk kita lakukan itu. Nggak usah dipikirin orang lain yang mengatakan bahwa percuma, sia-sia, dan lain sebagainya yang mungkin akan kita hadapi dalam hidup kita. Saudara bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi saudara mesti tahu, tidak semua setuju. Mungkin lingkungan rumah saudara, pasangan hidup saudara tidak mau mengerti bahwa saudara sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin mereka bisa marah, ngapain lo buat ini? Kenapa lo mau pelayanan? Kenapa mesti memberikan ini kepada sebuah pelayanan? Sering seperti itu saudara. Tapi ingat kejadian ini. Yesus berkenan untuk perempuan ini. Lakukan apa? Tapi orang lain tidak berkenan. Bagusnya ini perempuan tidak membela diri. Bagusnya ini perempuan tidak mengucapkan sepatah kata pun juga. Karena apa? Dia tahu Yesus itulah yang akan membela dia. Karena dia memberikan yang terbaik buat Yesus. Saudara, ini bagian yang kedua. Perempuan yang ada di sekitar Yesus menjelang kematian Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Yudas, murid Yesus, ya.
Di Markus 14 ayat 10 hingga ke 11. Dan dikatakan di ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot. Yudas pergi dari tempat itu. Pertanyaannya, kemana dia pergi ya? Saudara, Yudas itu ternyata pergi kepada imam-imam kepala dengan maksud membicarakan tentang penangkapan dan pembunuhan Yesus. Kalau ingat kita kembali di perikop pertama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana caranya untuk membunuh dan menangkap Yesus. Tapi di perikop yang ketiga dengan orang yang ketiga, Yudas Iskariot, dia justru datang kepada mereka. Dia justru memberikan ide yang brilian. Bagaimana caranya untuk menangkap Yesus. Bagaimana caranya untuk membunuh Yesus. Justru datang dari Yudas yang notabene dia adalah ring satu dari murid Yesus. Dan dia berada di lingkungan yang begitu religius. Pergi bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan murid melayani. Tapi dia memiliki hati, motivasi yang salah di hadapan Yesus. Dia menawarkan diri. Menawarkan jasa kepada imam-imam kepala untuk bisa menangkap dan membunuh Yesus. Betapa menyedihkan. Saudara, waktu saya baca perikop ini, saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan jaga hati saya. Supaya saya jangan kedapatan sebagai orang yang salah di hadapan Tuhan, mengajak orang untuk tidak setia kepada Tuhan. Mengerikan, saudara. Kalau dari mulut kita bisa dipakai iblis untuk membawa orang tidak dekat kepada Tuhan. Dan inilah Yudas Iskariot. Dia begitu religius, tapi dia mempunyai motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya jadi berpikir, jangan-jangan yang merasa religius, yang merasa berada di ring satu dalam pekerjaan Tuhan, yang aktif dalam pelayanan Tuhan, justru sebetulnya dia jauh dengan Tuhan. Dia tidak memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Tapi seperti yang kita lihat, satu kenyataan yang Alkitab tulis tentang Yudas, dia justru menjual Yesus. Dia mengadakan konspirasi, persekongkolan yang betul-betul rapi untuk membunuh dan menangkap Yesus. Saudara, kita tidak pernah tahu di antara kita, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan berikan buat kita, di tengah-tengah lingkungan yang religius, taruhlah saudara berada di gereja ini, orang-orang yang sudah percaya Yesus, kenal Yesus, saudara terjun di dalam pelayanan, saudara berada di lingkungan yang religius yang menolong saudara untuk melayani Tuhan. Dan hal ini mesti diwaspadai. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang religius, tapi sebetulnya kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita berada satu lingkungan yang begitu banyak mengasihi Tuhan nampaknya, tapi justru kita jauh dari Tuhan. Ini sangat berbahaya. Ya, Yudas kurang apa lagi? Alkitab memberikan contoh yang real tentang Yudas. Dan ini juga menjadi pembelajaran penting buat kita. Saudara, kalau saya tanyakan kembali, memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, di dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang kita pelajari? Pasti banyak dong yang kita pelajari dari perikop hari ini. Orang-orang di sekitar Yesus punya perbedaan karakter. Apakah mereka hatinya penuh mengasihi Tuhan? Atau penuh dengan kebencian? Ini juga menjadi pertanyaan buat kita memasuki Prapaskah kelima ini. Sungguh-sungguhkah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan?
Sungguh-sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, itu otomatis relasi dengan sesama pun juga baik, indah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, tanpa satu pemberian dari hati yang tulus, itu juga berdampak terhadap sesama. Bagaimana relasi kita? Relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, itu akan turun bagaimana relasi kita terhadap sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan juga pembelajaran yang penting buat kita memasuki masa Paskah yang sudah tinggal hitungan hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hari ini memasuki Prapaskah kelima ini Tuhan. Kami diperhadapkan dengan firman Allah. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang berkuasa. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau lihat hati kami. Apakah kami berada dalam kasih kepada Kristus? Atau kami mempunyai motivasi lain ketika kami mengikut Yesus? Karena itu Tuhan, kami mohon, Tuhan lihat kedalaman hati kami. Ampuni kalau kami belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kalau kami belum serius hidup di dalam Tuhan. Bawa kami untuk memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Sehingga demikian kami bisa berelasi dengan baik terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa untuk contoh orang-orang yang ada di sekitar sebelum kematian-Mu. Dan itu juga yang menjadi pelajaran penting buat kami bersama. Bawa kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan sungguh takut akan Tuhan. Dan mengingat bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.